Oke, Samsung Galaxy S20 FE. Saking enaknya gue pakai HP ini, gue sampai lupa bikin reviewnya. Kita akan obrolin setelah opening berikut. Oke, sebelum masuk ke videonya gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Oke, kalau kita throwback sekitar sebulan yang lalu, gue inget ada beberapa alasan kenapa akhirnya gue memutuskan untuk pre-order Samsung Galaxy S20 FE. Yang pertama tentu aja bonusnya. Dengan harga 10 juta kurang 1000, selain dari Samsung Galaxy S20 FE-nya, gue juga mendapatkan bonus-bonus lain seperti Samsung Galaxy Fit 2, wireless charger, smart cover, dan lain-lain. Itu deal yang cukup bikin gue kalap dan langsung pre-order. Yang kedua, warna-warna dari Samsung Galaxy S20 FE ini. Gue ingat pertama kali lihat varian Cloud Red, itu gue langsung naksir berat, dan itu jadi salah satu alasan kenapa akhirnya gue gercep buat pre-order. Oke, fast forward setelah 1 bulan pemakaian, gimana review gue tentang Samsung Galaxy S20 FE? Semua bisa gue rangkum dengan kalimat bagus, tapi tidak untuk semua orang. Ya, sesuai namanya lah, FE alias Fan Edition. Sekarang kita ngomongin dulu soal lini produk Fan Edition. Samsung Galaxy S20 FE ini adalah lini produk Fan Edition yang pertama kali gue coba dan gue review. Info sedikit deh, mungkin buat yang belum tahu, Fan Edition ini semacam flagship ala-ala atau flagship nanggung. Secara nama menyandang namanya flagship. Secara spesifikasi juga flagship. Tapi ada beberapa bagian yang memang disunat karena harganya bukan harga flagship. Buat gue ini menarik. Pertama, karena faktor harga. Di zaman sekarang di mana bracket harga flagship semakin naik, itu memang perlu ada produk-produk dengan range harga flagship beberapa tahun lalu. Kalau kita lihat harga-harga flagship Samsung sekarang, baik itu seri S atau seri Note, paling tidak kita harus punya uang mulai dari harga 15 jutaan hingga 20 jutaan. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi kompetisi, flagship dari beberapa brand lain itu masih dijual dengan range harga 10 jutaan. Dan kualitasnya pun bagus-bagus. Misalnya Mi 10, Vivo X50 Pro, hingga Asus ROG 3. Ya tentu aja brand lain punya pasarnya masing-masing. Tapi Samsung tahu bahwa spot harga yang ditinggalkan ini, spot harga 10 jutaan ini harus diisi. Dan menurut gue lini produk dari FE memang tepat untuk ini. Oke, nama udah flagship, spesifikasi flagship. Jadi apa yang disunat dari Samsung Galaxy S20 FE? Gue akan bahas satu hal yang paling jadi perdebatan, yaitu bodi plastik. Argumen kontranya simple, harga 10 jutaan kok bodi plastik. Argumen yang menurut gue sangat masuk akal dan jujur gue sempat merasa kayak gitu juga. Terus apa dong yang mengubah pendapat gue akhirnya jadi suka? User experience selama sebulan. Bodi plastik, yes beneran plastik. Tapi sama sekali nggak berasa murahan. Apalagi dengan balutan warna merah di varian Cloud Red. Gue malah ngerasanya ini a different kind of premium. Dan setelah sebulan lebih pemakaian, gue sama sekali nggak nyesel kalau gue beli HP harga 10 juta dengan bahan dasar plastik dengan beberapa alasan. Pertama, bukan fingerprint magnet. Enak banget punya HP, nggak pakai casing, dan nggak sedikit-sedikit ngelap. Nah, alasan kedua berhubungan dengan casing. Gue termasuk orang yang nggak suka pakai casing, tapi akhirnya gue pakein casing juga dengan alasan keamanan. Di HP-HP flagship biasanya karena bodinya yang kaca dan licin. Di Samsung Galaxy S20 FE ini gue sukses memakai selama sebulan tanpa casing. Dan nggak ada rencana sama sekali buat beli casing. Ini memungkinkan karena bodi plastik dan materialnya yang enak digenggam dan nggak licin sama sekali. Ini nilai plus banget sih buat gue. Punya HP yang cakep dan nggak perlu di-casingin. Bahkan kalau ngomong overall design, gue benar-benar suka dengan desain dari Samsung Galaxy S20 FE ini. Mulai dari back covernya, frame metal sampingnya, bezel dagu dan jidatnya yang tipis, desain kamera depan yang benar-benar nyaru sama layar, kayak it's there, tapi sama sekali nggak distracting. Dan pujian tertinggi gue soal desain jatuh ke flat screen design. Menurut gue ini refreshing banget sih di antara desain layar flagship yang curve,
yang menurut gue premium tapi boring. Layar flat Samsung Galaxy S20 FE ini seperti gue bilang is different kind of premium. Desain yang gue kurang suka hanya pada bagian kamera belakangnya. Bumpnya agak sedikit tebal walau tidak selebar Samsung Galaxy S20 Ultra. Kalau aja desain kameranya kayak Samsung Galaxy M51 aja itu pasti perfect banget. Again, ini speknya juga beda sih. Terus apa lagi? Ya menurut gue hal-hal lain sepertinya nggak usah terlalu detail buat dibahas sih. Seperti kualitas layar, performa, dan sebagainya. Secara Samsung Galaxy S20 FE ini hitungannya udah flagship. Ya kalian udah pasti dapat experience-nya flagship. Layar vibrant khas Samsung, refresh rate hingga 120 Hz, performa multitasking juga cepat. Kalau ngomongin baterai, udah sangat cukup buat skenario pemakaian gue sehari-hari, di mana gue sangat heavy untuk chat, WhatsApp grup kantor, sosial media, foto-foto, dan juga video. Itu biasanya gue lepas charge pagi dan bisa bertahan hingga malam hari. So, all good. Terus terang selama pemakaian sebulan gue mengalami beberapa kendala dalam pemakaian, seperti layar yang tidak responsif. Tapi itu sudah terselesaikan dengan beberapa kali software update. Satu-satunya kendala yang masih gue rasain saat ini adalah kadang Samsung Galaxy S20 FE ini temperaturnya suka agak naik dan panas. Padahal lagi nggak kerja keras juga. Nggak begitu mengganggu sih, tapi mudah-mudahan aja ini bisa diselesaikan di software-software update berikutnya. Oke, sekarang kita ke menu utama channel ini, performa kameranya. Nah, gimana kira-kira? Perlu dibahas lagi nggak sih? Secara Samsung Galaxy S20 FE ini memang punya spesifikasi flagship. Mungkin karena kelebihannya lebih banyak dari kekurangannya, kita omongin kekurangannya dulu deh. Kekurangannya, gue kurang suka post processingnya Samsung dalam menghandle natural color seperti hijau daun atau merah pada warna bunga. Yang menurut gue jatuhnya agak lebay. Padahal scene optimizer juga udah dimatiin. Kalau kalian kayak gue yang prefer foto natural, hindari foto objek natural kayak daun, langit, warna bunga yang kinclong, dan lain-lain. Tapi kalau kalian suka style foto dengan warna-warna agak punchy dan vibrant, Samsung Galaxy S20 FE ini akan memudahkan kalian karena kalian akan mendapatkan hasil foto ala flagship yang cakep straight out of the box. Udah sih, menurut gue kekurangannya cuma itu doang dalam hal foto. Selebihnya mantap banget. Detailnya gila banget. Skin tone on point. Dynamic range cukup lebar. Reproduksi warna baik di indoor maupun outdoor shoot itu cukup akurat. Foto-foto malam juga nggak ada masalah. Bahkan untuk orang yang nggak terlalu suka night mode kayak gue, hasil foto malam dari kamera utama cukup memuaskan. Night mode-nya juga oke. Clean dan highlight bisa ter-enhance dengan baik. Shadow-nya juga minim. Portrait mode dengan gimmick customized background juga mantep. Gue sempet ambil beberapa foto raw. Performa RAW-nya ternyata cukup oke dan ruang buat diulik-uliknya juga cukup luas. Nah itu soal fotografi. Videografinya gimana? Berikut sampel-sampel videonya. Oke, tes ini hasil video dari Samsung Galaxy S20 FE dengan resolusi 4K 60 fps. Kita lihat stabilisasinya gimana dan kualitas image-nya gimana. Gue masuk ke tempat yang lebih gelap. Kita lihat perbandingan dari luar tadi terang ke gelap seperti apa. Sekarang ke terang lagi. Oke, ini masih video Samsung Galaxy S20 FE, tapi sekarang super steady-nya nyala. Super steady nyala dan track gue lumayan bervariatif, naik turun. Terus ada gujlakan, naik tangga kecil. Kita lihat stabilisasinya gimana dan kualitas videonya seperti apa. Again, this is super steady-nya nyala. Oke, ini hasil video dari kamera depan Samsung Galaxy S20 FE dan ini resolusinya 4K dan 60 fps. Kita lihat stabilisasinya gimana. Track gue nggak rata, naik turun, bergelombang, dan sekarang dari terang ke gelap. Kita lihat stabilisasi dan kualitas video gimana in terms of color dan segala macam. Nah itu dia. Oke, kesimpulan gue soal Samsung Galaxy S20 FE setelah sebulan pakai, simple. Samsung Galaxy S20 FE ini adalah flagship yang gue butuhkan. HP di mana gue nggak harus bayar belasan juta untuk sebuah flagship Samsung, tapi masih dapat kualitas flagshipnya.
Gue juga puas dengan tampilannya yang menurut gue a different kind of premium. Ya walaupun materialnya plastik dan dicemooh banyak orang, gue malah menganggapnya sebagai kelebihan karena beberapa hal yang gue sebutkan sebelumnya. Again, ini bukan smartphone buat semua orang. Kalian tetap bisa punya pendapat yang beda dengan gue soal material plastik ini. Yang pasti gue hanya mengutarakan pendapat gue based on pengalaman pakai gue. Dan gue juga nggak dibayar sama Samsung, bahkan unit ini pun gue beli sendiri. Saran gue buat yang emang tertarik buat meminang Samsung Galaxy S20 FE ini, mending pergi ke toko offline dulu, pegang-pegang dulu, rasain gimana experience-nya. Karena menurut gue ini smartphone yang bisa jadi value deal banget kalau kalian punya mindset bahwa flagship nggak harus kaca, flagship nggak harus layar melengkung, dan sebagainya. Ya standar flagship pada umumnya lah. Again, pergi ke toko offline, pegang-pegang, rasain. See if you like it. Gue sih happy banget selama sebulan pakai. Oke, segitu ya video kali ini. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Blang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih banyak tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.